Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang materi letak unsur dalam tabel periodik. Materi ini adalah materi kimia kelas 10 SMA. Kita belajar di rumah guru bersama Pak Siswanta. Baik anak-anakku, tentang sistem periodik unsur-unsur kimia, kalian sering akan menemui tabel seperti ini dan sering menggunakan tabel ini nantinya dalam belajar kimia. Baik, kita lihat satu persatu dari golongan dan periodenya. Yang disebut golongan itu adalah dari atas ke bawah. Kelompok dari atas ke bawah ini namanya golongan. Ada golongan 1A, ada golongan 2A, ada golongan 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, terus 8B, 8B, 8B. Jadi golongan 8B ada 3 tempat, ini 8B, 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 dan seterusnya. Sampai 1B, 2B, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Gitu ya. Ini Romawi 8A ini artinya dia golongan 8A. Itu berarti dari atas ke bawah ini semua golongan 8A sampai UUO ini. Dari HE sampai UUO. Ini golongan 7A dari F sampai dengan UUS. Semua itu golongan 7A. Baik, sekali lagi. Ini adalah golongan 1A. Di sini adalah golongan 2A. Terus di sini adalah golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Terus di sini golongan B, ini adalah golongan 3B, golongan 4B, 5B, 6B, 7B. Awas, 8B ada 3 tempat di sini. 8B, 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 ada 3 kolom. Lanjutkan 1B, terus golongan 2B. Itulah golongan dari atas ke bawah. Itu golongan, bentuknya kolom. Sekarang kita akan bicara periode. Periode itu seperti apa? Seperti ini, nak. Dari kiri ke kanan, ini namanya periode. Dari kiri ke kanan periode, ada periode 1, periode 2. Nah, ini namanya periode 2, dari kiri ke kanan. Jadi, dari LI, BE, B, C, N, O, F, N, E, ini termasuk periode kedua. Artinya barisan kedua. Terus ada barisan ketiga, ya berarti ada apa ini? NA, MG, terus di sini AL, SI, P, terus S, C, L, AR. Di sini ini periode ketiga. Terus dari kiri ke kanan sekali lagi itu periode namanya. Ini periode keempat, periode kelima. Makanya ini ada tulisan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu artinya periode. Oke. Periode seperti ini periode ke-7. Kita ulangi, yang namanya golongan tadi adalah kolom dari atas ke bawah. Itu namanya golongan. Kalau periode itu barisan dari kiri ke kanan, itu namanya periode. Jadi ada golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A sampai 8A, ada golongan 3B, 4B sampai golongan 2B. Ada periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke? Kalau yang bawah ini ini adalah logam transisi dalam. Ada unsur lantanida, ada unsur aktinida. Tapi fokus pembahasan kita belum pada logam transisi dalam. Masih pada golongan yang ini, golongan A dan golongan B saja dulu. Oke? Fokus kita masih di situ. Baik anak-anakku. Tentang golongan dan periode tadi, sekali lagi, kolom dari atas ke bawah itu namanya golongan. Dia masuk golongan berapa? Nanti akan ada ilmunya. Oke, dari kiri ke kanan itu namanya periode. Nah, dia masuk periode berapa? Nanti akan ada ilmunya. Oke, yuk saya kasih tahu sekarang ilmunya. Caranya menentukan dia masuk golongan berapa, itu cukup mudah. Itu ditentukan dari elektron valensi. Bagaimana melihatnya? Nanti saya tunjukkan. Oke. Untuk menentukan dia periode berapa, itu ditentukan dari jumlah kulitnya. Bagaimana melihatnya? Nanti saya tunjukkan. Oke. Saya kasih teorinya dulu ya. Golongan. Ada golongan A, ada golongan B. Golongan A dan golongan B.
Oke. Golongan A itu cirinya bagaimana? Kalau kamu buat konfigurasi, buntutnya atau ekornya atau ujungnya itu ada dua kemungkinan. Ada S atau P. Jika ekornya S, maka dia golongan A. Kalau ekornya P, dia golongan juga A. Tapi kemungkinan ketiga yaitu kalau dia ekornya D atau ujung akhirnya itu D, subkulit D, maka dia termasuk golongan B. Saya ulangi sekali lagi, kalau ekornya itu S atau P, pasti golongan A. Kalau ekornya D, pasti golongan B. Terus cara menentukan dia golongan 1, golongan 2, atau golongan 3, atau 5, 6, 7, 8 bagaimana? Caranya cukup mudah, yaitu lihat angka pangkat di atasnya S atau P ini atau D ini. Alias tak sebut X dan Y ini. Itu, yaitu X tambah Y itu adalah golongannya. Misalkan ini angka 2, di sini angka 5, maka X-nya 2, Y-nya 5, maka 2 tambah 5 itu berapa? 7, maka dia golongan 7. Nah, A atau B terlihat tadi ujungnya. Kalau S atau P itu golongan A. Kalau D golongan B. Oke, gitu tak. Nah ini Pak, ada N ini apa? N ini nomor kulitnya nak. Kan ada ini 2 atau 3 atau 4 atau 5 gitu kan. Nah termasuk ini. Khusus yang ini kok ini ada N-1 Pak. Maksudnya begini nak. Ini 4, misalkan ini 4. Maka sana 4-1 yaitu 3. Kalau misalkan ini 7, berarti sana 6. Kalau misalkan ini 5, berarti sini 4. Karena N-1. Alias tadi kalau sini 5, sana berarti 5 kurangi 1. Oke. Bagaimana menentukan periodenya? Lihat kulit terbesar. Lihat kulit terbesar. Ini N ini kulit terbesar ini. NN ini kulit terbesar. Ya itu teori yang biasanya kalau sekedar teori belum paham, tak kasih contoh supaya paham ya. Ya kita lihat contohnya. Tentukan golongan dan periode unsur kalsium dalam tabel periodik. Z-nya 20. Apa itu Z? Z itu nomor atom. Kan kemarin udah tak ajari nomor atom dan nomor massa. Lihat video sebelumnya. Oke, nomor atom. Z sama dengan 20 untuk atom kalsium alias Ca. Langkah pertama, kita akan menentukan konfigurasinya. Ca20 konfigurasinya seperti ini. Ini saya anggap kamu sudah bisa. Di video sebelumnya udah tak ajari. Susi pipis 2 kali, dipipisi 3 kali. Sebelum dipipisi terakhir, dia sudah frustasi. Atau pakai teknik tusuk piring. Ya, di video sebelumnya udah saya ajarkan. Saya anggap kamu sudah bisa yang ini ya nak ya. Oke, yuk. Sekarang kita lihat. Ujungnya, lihat ini ujungnya. Ujungnya S. Tadi teorinya bagaimana? Kalau ketemu ujung S, pasti golongan A. Kalau ketemu ujung P, golongannya mesti juga A. Kalau ujungnya D, golongannya mesti B. Ulangi ya, ini ujungnya S. Maka kategorinya yang itu, ujung S itu. Maka golongannya pasti A. Ya, ini isinya berarti yang saya kotak yang ini toh. Oke, 4S2 ini. Lihat, berarti ini termasuk golongan 2A. Dari mana muncul angka 2? Lah ini angka 2 kecil ini. Nah, anggap X-nya itu. Ya, angka 2 itu. Terus angka 4 ini apa, Pak? N-nya ini, N-nya ini. N itu berarti kulit terbesarnya itu. Kulit terbesarnya berarti kulit keberapa? Kulit keempat ini. Berarti periode 4. Begitu ya, nak ya? Periode 4. Golongan 2A, periode 4. Kasih contoh lain ya, supaya paham. Ya, contohnya saya buat sama. Cuma angkanya yang berbeda, unsurnya berbeda. Mangan, Mn. Nomor atomnya 25. Saya anggap kamu sudah bisa konfigurasinya. Mn nomor atom 25, konfigurasinya seperti ini. Oke, ujungnya, lihat. Jadi ini saya anggap kamu sudah bisa. Ujungnya apa ini? D. Oh iya, tadi teorinya bagaimana? Kalau ujungnya D, dia pasti golongan B. Oke, dan D ini temennya mesti S. Lihat ini N-1, maka ini 4, ini 3. Lihat ini, ada 4 dan 3 di sini kulitnya. Maka inilah yang saya ambil kotaknya. Saya kotak di sini ya. Mengikuti ini, pola yang ini. Baik, sekarang dia golongan A atau B? Golongan B. Oke, ini X dan Y. X tambah Y adalah golongannya.
Ini padahal angka 2 dan angka 5. Berarti dia termasuk golongan 7B. Saya ulangi, kenapa 7? Karena 2 tambah 5 itu 7. Kenapa B kok enggak A? Karena sekali lagi ini ujungnya D. Maka dia golongannya B. Gampang kan? Oke, sekarang periodenya lihat kulit terbesar. Kulit terbesarnya 4 atau 3? Oh, ini dia 4. Yang terbesar saja yang diambil ya. Bukan 4 tambah 3 itu ya. Bukan, tapi hanya periode yang terbesar ini. Inilah periodenya. Kulit terbesar ini periode 4. Gitu ya. Ya, 2 tambah 5 golongan 7B. Karena ujungnya D. Kulit terbesarnya angka 4. Bukan angka 3 ya, tapi angka 4. Maka periode 4. Ambil yang terbesar untuk kulitnya, periodenya. Ya, kasih contoh lagi supaya paham. Klorin 17. Klorin nomor atom 17 konfigurasinya seperti ini, Nak. Ya, 17. Konfigurasinya begini, dianggap paham kamu? SS, PS, PS begini. Terus, ingat, ujungnya apa ini? P. Kalau ujungnya P, lihat teorinya. Ujung P, golongan A. P temennya mesti S. Ini lihat ini, ada P, ada S temennya. Ini yang saya kotak nanti. S dan P ini. Oke. Ini dia. S dan P ini yang saya kotak. Oke. Ini 2, ini 5. Ya, maka golongan 7A. Karena 2 tambah 5, 7. Saya ulang, kenapa A kok enggak B? Karena ujungnya P. Oke. Diulang lagi. Ini P temennya mesti S. Jadi yang di kotak jangan hanya P. Ya, yang di kotak jangan hanya P, tapi S-nya juga ikut. Karena ini P dan S temennya. Oke. Ya. 2 tambah 5 tadi itu 7. Periode berapa? Periode 3. Ini kan kulitnya ketiga dan ketiga. Bukan 3 tambah 3 loh ya. Tapi N dan N, periode yang terbesarnya kan angka 3 ini. 3 dan 3, kulit terbesarnya angka 3. Ya udah, ambil salah satu. Kebetulan sama-sama 3, ambil salah satu. Kalau beda, ambil yang terbesar. Oke, gitu toh. Ya, lihat. Contoh lagi, nomor atom 36. Krypton, nomor atom 36. Bagaimana konfigurasinya? Kamu dianggap bisa. Ujungnya P. Ya, lihat teorinya kalau ujung P. Golongannya mesti A. Lihat, kalau P temannya mesti S, maka yang di kotak tidak hanya P, tapi S-nya ikut di kotak, begini. Oh, lupa kok D-nya nggak ikut di kotak? Enggak. Kan ini lihat, P temannya siapa? S. Polanya ini yang kita pakai, S dan P saja. Ini ada D, nggak usah dipikirin, nggak usah ikut. Ya, yang kita ambil hanya S sama P-nya saja. Begini cara ngotaknya, maka D diloncati ini ya. Nah, begini. Yes. Oke, yuk kalau sudah, sekarang kita lihat. Dia golongan A atau B? A. Kenapa A? Karena ujungnya P. Kenapa 8? Karena 2 tambah 6 itu 8. Yes. Oke, periode berapa? Lihat, ini yang 4 kulitnya. Ini kulitnya juga 4, berarti sama. Ambil salah satu. Kalau beda, ambil yang besar. Nah, gitu. 4 dan 4, maka ambil salah satu. Periode 4. Gitu kan? Ya, lagi yuk. Periode kulit ada perkecualian ya. Maaf, untuk golongan A, golongan B ada perkecualian. Perkecualiannya begini, Nak. Jika X dan Y-nya dijumlah ketemu angka 8 atau 9 atau 10, maka dia termasuk golongan 8A. Golongan 8B. Kalau 8, 9, atau 10, X dan Y-nya ini golongan 8B. Khusus yang ini, khusus yang D. Saya topiknya ini khusus yang D ya. Yang ujungnya D. Terus, poin 1 ini, jika 11, golongan 1B. Kalau ini 12, golongan 2B. Jadi kalau 11 ketemu 1B, kalau 12, 2B. X dan Y tak jumlah ketemu 11, maka golongan 1B. Kalau 12, golongan 2B. Oke, ini topiknya yang D nih, yang D. Kalau X tambah Y 8, kok ini ujungnya P, ya tetap golongan 8A ya. Oke, ini topiknya jika ujungnya D. Sekarang yang kedua, perkecualian kedua.
unsur helium. Unsur helium itu nomor atomnya 2, nak. Boleh dilihat di tabel, nanti dia tahu nomor atomnya 2. Oke. Jika ketemu nomor atom 2, itu pasti helium. Lah konfigurasi helium kamu dianggap tahu, ya ini 2. Maka ya cuman gini toh, ini toh. Wong cuman 2 kok. Ini 2 helium. Maka 1s2. Oh, isinya 2 ini toh. Awas, menurut ilmu, menurut teori tadi kalau ujungnya S begini kan mesti golongan A. Ini 2 berarti 2A. Periode 1 karena ini angka 1. Iya, kenapa ini tak coret? Karena ini salah. Yang benar bagaimana, Pak? Khusus helium, nomor atom 2. Sekali lagi, ini perkecualian ya. Jadi nggak mengikuti teori yang tadi. Khusus helium, nomor atom 2. Dia itu golongan 8A. Pokoknya nek ketemu konfigurasi 1s2 gini toktil. Nggak ada depannya, nggak ada belakangnya. Ini toktil, itu golongan 8A. Periodenya tetap periode 1 karena ini angka 1. Oke, kita lihat dalam tabelnya. Ini lihat nih, tabel periodiknya. Ini helium ini helium ini ya. Golongannya 8A bukan 2A. Ya, helium. Nomor atomnya ini 2 nomor atomnya ya. Helium golongannya 8A. Termasuk tadi yang tak ceritain golongan 8B itu yang mana? Ini tadi, golongan 8B. Ada 3 kolom kan? Ini sama itu sama ini kan? Ini 3 ini 1 2 3. Golongan 1B yang ini. Golongan 2B yang itu ya. Praktekkan aja dengan contoh ya. Kasih contohnya. Tentukan golongan dan periode unsur kobalt dalam tabel periodik. Nomor atomnya Z27. Nomor atomnya 27. CO27. Konfigurasinya begini. Kamu dianggap tahu. Lihat ujungnya D, maka dia golongan B. Sekali lagi ujungnya D, berarti dia golongan B. Tapi ingat, ada perkecualian. Ini ya seperti ini. Kalau 8, 9 atau 10 dia golongan 8B. Lihat ini, 2 tambah 7 kan 9. Sekali lagi 2 tambah 7 berapa? 9. Maka dia bukan golongan 9B karena nggak ada golongan 9B itu nggak ada ya. Maka dia disebut golongan 8B. Gitu. Oke, periodenya bagaimana? Sama ya periodenya yang ini ya, kulit yang terbesar ini. Periodenya periode 4. Jadi saya ulang, 2 tambah 7 itu 9. Tapi nggak ada golongan 9B. Maka dia dimasukkan dalam golongan 8B. Gitu ya. Yes. Contoh lagi ini, nikel 28. Nomor atomnya. Konfigurasi begini. Dianggap bisa. Ujungnya D, mesti golongan B ya. Iya. Tapi lihat, ya ini 2, ini 8. 2 tambah 8, 10. Berarti masuk yang ini. Oke, 2 tambah 8 berapa? 10. Berarti masuk yang ini. Golongannya 8B. Jadi nggak ada golongan 10B. Dia tetap golongan 8B. Periode berapa? Periode 4. Karena kulit terbesarnya angka 4 ini. Yes? Contoh lagi. CU. Tembaga Cu dalam tabel periodik nomor atom 29. Konfigurasi seperti ini. Set. Lupa kok ini 10, ini 1. Harusnya kan 2, ini 9. 2 tambah 9, 11. Ingat aturan penuh setengah penuh. Lihat video sebelumnya ya. Kalau ujungnya 9, maka harus diubah jadi 10 untuk D. Caranya ini 2-nya diubah jadi 1, lempar ke sana. Tapi saya sedang tidak membahas itu ya. Langsung saja ujungnya D10. Oke ya, kamu saya anggap paham yang ini, membuat ini. Ujungnya D10. Ya, lihat 10 tambah 1 berapa? 11. Oke, 1 tambah 10 ini 11. Maka dia golongannya golongan 1B. Ini dia golongan 1B. Oke, periodenya periode 4. Yes? Oke. Lanjutkan. Ini dia seng nomor atom 30. Seng nomor atom 30. Kita coba buat konfigurasinya. Begini nak. Oke, 10 dan 2. Ujungnya D, golongan B. Ingat, golongan B tadi ada perkecualian. Kalau ketemu angka 12, dia golongan 2B. Lihat ini. 2 tambah 10, 12. Maka dia golongan berapa? 2B. Iya, golongannya 2B. Yes. Periodenya tetap ini, 4. Ambil yang terbesar. Bukan angka 3, tapi ambil angka 4. Ambil angka yang terbesar.
Oke. Ini dia. Tentukan golongan dan periode unsur X yang bernomor atom 2. Oke, konfigurasi jawab. X nomor atom 2. Konfigurasinya cuma gini tok, Til. Wong cuma angka 2 kok. 1 S2. 1 ini kulitnya, S subkulitnya, 2 ini elektronnya. Ya sudah gitu tok. Ya ini tok berarti. Berarti dia termasuk golongan 2 dong. Ulangi. Dia kan ujungnya S, Pak. Berarti golongan A. Iya. Berarti golongan 2A dong. Oh, salah naik golongan 2A. Tak coret ini berarti salah ini. Kenapa salah? Lupa kan ini S2. Oh, tadi kan ada perkecualian. Nah, ini lihat tadi. Perkecualiannya tadi apa tadi? Perkecualiannya tadi. Dia termasuk golongan 8A. Ini tadi golongan 8A. Khusus nomor atom 2. Pasti helium. Walaupun dia bilang X. Ya. X ini kan hanya simbol kamu fokusnya tidak di X-nya, tapi fokusnya di nomor 2. Ya, nomor atomnya 2 ini. Nomor atom 2 pasti golongan 8A. Nah, bukan golongan 2A walaupun konfigurasinya begini ya. Nah, dia golongan 8A. Periodenya tetap ini 1 ini, periode 1. Yes. Oke, gitu ya, Nak ya. Saya cukupkan sekian. Materi ini mudah insya Allah. Semoga dimudahkan pemahaman kalian, ditambah berkah ilmu kalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.